Pak Agus boleh perkenalkan diri? Nama saya Agus. Terus nama perusahaan? Nama perusahaan saya Rena Uniforms. Apa namanya? Rena Uniforms. Rena Uniform. Yeah. Dan berpusat di LA, city-nya El Monte. Oke, terus apakah manufacture bikin baju atau gimana? Atau Kita import? dua-duanya, importer dan manufacturer. Manufacture juga? Ya, Manufacture di mana? manufacturer saya di Jakarta. Oh, di Jakarta? Ya. Oh, oke. Dan boleh kasih lihat apa yang dibikin di Jakarta? Ya, banyak kan kita special uniform juga. Oh, uniform. Boleh Ya, uniform. yang ini ya, uniform. Yang special uniform, medical uniform. Uniform ya. Ya, kalau di Jakarta kita juga terima special buat office gitu kan. Oh, jadi bukan aja di sini tapi juga di saya import ke sini special medical uniform aja. Okay. Kalau di Jakarta kita terima yang lain. Tapi juga sepatu ya, saya lihat ada sepatu ini buat Pak John, ini inovasi saya sendiri. bikin sendiri Ini juga kita berusaha bikin baru, kita mulai di Jakarta. di Jakarta juga. Oh, dan ini buat spesial buat nursing juga. Nursing buat juga. Medical juga. Oh, oke. Ya. Ini baru mulai ya? Baru mulai. Ya. Gimana tuh salesnya? Ya, kita Belum market ya? belum bermarket. Oke. Tapi Boleh. kita udah sosialisasi dengan dealer kita, respon. Udah berapa lama di bisnis ini? Sampai saat ini 12 tahun. 12 tahun. Ya. Mulainya di Jakarta tentu. Mulai uniform ini saya di LA. Di Los Angeles. Terus habis itu Kita mulai bikin juga di Los Angeles. di LA bikin Ya, sendiri. bikin sendiri itu. Terus habis kita itu pakai kontraktor setempat. di sini. Oke. Ya, di LA. Aha. Ya. Dan bedanya Indonesia sama dengan Amerika punya produk atau hasil produk bagaimana bedanya? Justru kita terus terang lebih baik dari Indo. Dari sini kan kontraktor itu kan cabutan semua, hasilnya kurang memuaskan buat jahitannya. Oh, jadi kontraktor sini kurang memuaskan jahitannya. Ya, kan lain. Karena kita di Jakarta kan semi fashion. Aha. Ya. Jadi di Indonesia kualitasnya lebih bagus. Kita lebih bagus dan kain kita lebih bagus kan, karena saya promosinya kain kita banyak kan under Japanese. Kalau Pak Agus bikin kainnya juga atau hanya bajunya aja? Bajunya aja. Oh, jadi hanya bikin bajunya buat orang dari yang kerja di rumah sakit. Ya, gitu. Medical juga di Jakartanya begitu. Ya, di Jakarta kita banyak kan buat office. Buat kantor uniform. Ya. Oke. Jadi sementara ini kita malah banyak kontrak dengan PT Unilever. Oh, PT Unilever ya. Itu pentingnya. Jadi Bapak mulai di sini tahun berapa di Amerika sendiri? Ya, mulai bisnis kita tahun 2000. Oh, tahun 2000. Ya. Oke. Terus abis itu ada pikiran untuk buka pabrik di Jakarta kapan? Ya, itu sekitar tahun gitu juga kan, karena kita mulai juga dari sana juga kecil juga emang. Oh, jadi memang sudah ada pabrik di sana? Ya, sebelumnya itu kita 98 kan kita mulai juga. Oh, mulai 98. Bisnis kita termasuk bisnis kecil ya. Kita dari rumah ke rumah juga bikin. I see, oke. Ya. Tapi sekarang lumayan ya, ekspor. Ya, terus terang juga kita bisa surprise. Sebelumnya itu 6 tahun kita tuh no profit. Kita jalan terus aja. I see, oke. Tapi sekarang udah profitable. Ya, puji Tuhan. Ya. Jadi kesan-kesannya apa buat untuk ini trade show? Ya, trade show sebelum ada trade show ini kan saya juga betulnya kita itu ada wadahnya sendiri Pak Jan. Medical uniform kita juga pernah ikut juga di Las Vegas juga. Kita punya wadah tersendiri buat uniform. Dan fashion ini juga harus kita ikut promosi. Ya, saya dengan konsulat kita sering. Ya, jadi aktif promosi. Juga, ya. Kita kasih masukan. Ya. Biasanya Bapak buat marketing lewat trade show atau gimana cara marketing? Pertama sekali saya marketing dulu belum tahu juga ya.
kita semua media malah kita pakai media. Ya, jadi majalah media yang khusus garment. Enggak juga. Enggak. Tadinya kita belum tahu khusus garment ya. Oh, oke. Kita pakai tempat punya lokal, koran lokal, bahasa Spanish, bahasa Chinese, bahasa Tagalog. Oh ya. Kan saya coba begitu dulu, belum ada hasilnya juga. Terus kebetulan ada info punya, kita coba malah dari kelompok orang Filipina. Itu berhasil. Pertama kali saya ikut ya. Itu pertama kali malah trade show-nya Philippine Expo di LA. Convention Center itu. Karena banyak orang nurse kali. Banyak nurse. Kan nurse kan nomor 1 rasanya orang Filipina. Iya, karena masyarakatnya juga besar. Komunitasnya besar, dan waktu itu malah yang membuka pun juga LA Mayor. Buka itu. Pak. Nama perusahaannya apa? Kalyana Indonesia. Betul. Asal dari Surabaya. Surabaya. Ya. Oke, jadi di sini jual barang apa? Produk apa? Saya jualnya tas, Pak. Tas. Ya. Oke. Tas kulit campur batik, tas batik full, lalu tas kulit dari ular gitu. Jadi ini bikin sendiri semua. Ya. Karyawannya berapa di Indonesia? Di Indonesia. Ya. Kalau untuk di kantornya 7, kalau untuk karyawan tukangnya 30 sampai 50. Di pabriknya sendiri Ya. 30-50. Ya. Jadi kalau orang bikin tas itu berapa lama? Kalau paling cepat 2,5 bulan. Satu tas. Satu tas. Nah. Kalau sehari 10 tas. Sehari 10 tas. Ya. Oke, boleh kasih unjuk tasnya? Oke, ini tas kulit ya? Ya. Oke, nah ini kira-kira berapa nih sekarang kalau di wholesale? Di wholesale? Ya. Saya nggak ada. 70. $70. Oke, kalau sini retail berapa kira-kira? Kalau Kali 2. kali 2, $150 ya. Nah itu bisa taruh branding juga kan kira-kira? Bisa. Oke, kalau $70 itu FOB Indonesia atau di sini? FOB Surabaya sampai sini. Port to port. Port to port. Jadi pokoknya kalau sampai sini $70 atau mesti tambah? Tambah shipping ke sini kan? Oke. Jadi udah berapa? Kalau mau order itu berapa? Minimumnya berapa? Minimum tergantung. Tapi kalau paling aman harganya di 50 piece satu warna. 50 piece satu warna gitu. That's minimum ya? Ya, itu saya bisa kasih lebih rendah lagi. Udah berapa lama di bisnis ini? Dari tahun 2007. Bisa mulainya bagaimana? Bisa mulainya, sebenarnya saya awalnya itu impor tas dari luar. Oh, awalnya impor tas. Iya, impor tas dari luar, saya jualin. Terus? Lalu saya kepingin punya tas saya produk sendiri. Saya ambil tukang, saya awalnya kecil. Saya titipkan produk-produk saya. Terus kemudian ada yang minta tolong bikinkan tas, saya jadi tempat outsource-nya orang. Jadi saya tukang. Tapi ibu tidak tahu bagaimana bikin tas, tapi tahu orang yang bikin tas. Ya. Begitu kira-kira kan? Begitu. Tapi saya bisa bikin polanya. Polanya tapi bisa. Saya tidak bisa menjahitnya. Oke. Jadi kalau belajar desain apa karena udah bakat atau? Kalau desain karena memang saya suka tas. Oh, suka tas, jadi tahu kesenangannya. Karena awal sebelumnya kan saya sudah impor tas. Jadi saya memang sudah paling enggak sedikit sudah tahu lah untuk tas yang paling enggak di kota saya bentuk apa yang laku tuh saya sudah paham. Tapi pada waktu itu tentunya jual domestik dulu kan? Betul. Terus kok bisa ke luar negeri? Pameran diajak. Pameran, mulainya dari mana? Pameran tahun lalu kita ikut di. Jadi pertama kali tahun yang lalu? Ya. Oke. Pertama kali untuk pameran ke luar negeri di Japan Fashion Week. Di Jepang? Ya, Jepang. Oke, Fashion Week? Ya. Oke, terus hasil dari pameran gimana waktu itu? Banyak sih, ada buyer yang, tapi kalau karena Jepang itu prosesnya untuk buyer mau order itu agak panjang karena kita quality control dan lain-lain ya, memang butuh
waktu 6 sampai 8 bulan. Jadi 6-8 bulan. Ya. Masih quality control karena pabriknya ada. Enggak, karena mereka ngajarin menjahit dulu yang dengan bagus sampai cocok dengan standar mereka. Oh, jadi mereka kasih kita training. Ilmu, ya. Training. Ya. Jadi ibu ya, di train. Sekarang kualitas saya lebih di atas karena juga hasil training mereka. Jadi ibu mesti ke Jepang untuk di train atau Jepang yang kemarin. Oh, jadi mereka order. Mereka yang order tapi mereka kasih lihat ya, bagaimana mereka bikin. Datang ke tempat saya, mereka ajarin. Jadi mesti pakai mesin mereka dong. Atau gimana? Saya punya mesin sudah. Mesinnya, oke. Tapi handmade-nya kan tetap ada di SDM-nya kan, tingkat kerapiannya. Nah itu yang. Jadi sekarang udah ekspor ke negara mana aja? Saat ini baru Jepang, Melbourne dan Beijing dan Shanghai. Oh, sampai Shanghai juga. Tapi Amerika masih belum? Belum, ini pertama kali untuk coba buka pasar. Kesan-kesannya gimana Amerika? Orangnya lebih serius ya. Jadi kalau maksudnya serius dibanding Jepang atau? Maksudnya to the point ya. Jadi kalau mau, kalau tidak. Oh begitu. Ya, nggak ada yang ya nanti saya kabari, nggak. Jadi mereka kalau memang sudah serius mau, oke, misalnya saya coba ini, saya mau ada contoh, saya punya barang ini, bikinkan misalnya saya 10.000 piece berapa, hitungkan dan email dan bagaimana dan misalnya. Jadi lebih serius. Ya. Jadi lumayan juga. Kelihatannya ada serius itu ya. Ada yang pesan apa yang mungkin bisa lebih baik lagi? Sekarang pesanan yang ada untuk paspor cover, book cover, dan dompet dan tas. Nah ini salah satu yang difoto, salah satu tas ibu ya? Ya. Wah bagus sekali itu. Itu dari ular. Dari kulit piton dan sapi. Oh sama sapi, oke. Di-combine. Itu kebanyakan dari Pulau Jawa atau? Kalau kulitnya memang dari daerah Surabaya juga, Jawa Timur, pitonnya juga. Oke. Terima kasih untuk memberi informasi. Sama-sama Pak.